Adaptasi tumbuhan. Tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup esensial di bumi. Tumbuhan menyediakan makanan bagi hewan dan juga manusia sepanjang sejarah. Tumbuhan telah hidup di bumi sekitar 500 juta tahun yang lalu. Sejak saat itu, tumbuhan terus beradaptasi dan melakukan evolusi hingga saat ini. Adaptasi adalah proses makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi, adaptasi tumbuhan adalah cara khusus tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuan adaptasi. Adaptasi tumbuhan menghasilkan ciri fisik, fisiologi, juga kebiasaan khusus pada tumbuhan untuk bertahan dalam lingkungan tertentu. Adaptasi tumbuhan bertujuan 1. Mendapatkan makanan 2. Menyesuaikan diri dengan lingkungan 3. Menjaga kelangsungan hidup 4. Mempertahankan eksistensi spesiesnya di muka bumi. Berdasarkan jenis perubahannya, adaptasi tumbuhan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Adaptasi morfologi 2. Adaptasi fisiologi 3. Adaptasi kebiasaan. Adaptasi morfologi atau struktural adalah perubahan bentuk fisik tumbuhan yang memungkinkan tumbuhan untuk bersaing dan menyesuaikan diri di lingkungannya. Jenis-jenis adaptasi morfologi yaitu xerofit adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan yang kering dan kekurangan air. Cara tumbuhan melakukan adaptasi xerofit antara lain mengurangi penguapan air dari dalam tubuh tumbuhan, mengembangkan tubuh yang dapat menyimpan air, mengembangkan akar untuk meningkatkan penyerapan air. Contoh tumbuhan yang beradaptasi xerofit adalah kaktus. Hidrofit. Hidrofit yaitu adaptasi tumbuhan yang hidup di lingkungan basah atau terendam air secara terus-menerus. Cara tumbuhan beradaptasi hidrofit yaitu mengembangkan tubuh yang anti air dan bakteri sehingga tidak mengalami pembusukan dalam air. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit yaitu 1. Memiliki batang lunak dan lemah 2. Jaringan vaskular tidak terlalu berkembang 3. Akar tipis dan sedikit 4. Memiliki jaringan spons atau tabung udara sehingga tidak tenggelam ke dasar air. Contohnya bunga lotus. Bunga lotus memiliki daun besar sehingga bisa menguapkan air dalam jumlah besar, memiliki daun anti air, bakteri, atau kotoran sehingga dapat bertahan tanpa membusuk, dan memiliki selongsong udara untuk mengapung. Hygrofit. Hygrofit yaitu adaptasi tumbuhan dengan lingkungan yang lembab, memiliki kadar air tinggi di udara. Cara tumbuhan beradaptasi hygrofit yaitu 1. Mengembangkan lapisan lilin untuk menahan air dan bakteri supaya tidak masuk. 2. Memiliki daun yang besar dan tipis untuk menangkap lebih banyak sinar matahari. Contohnya tumbuhan paku.
Tumbuhan paku memiliki daun yang lebar dan banyak stomata untuk menangkap sinar matahari lebih banyak dan lebih cepat menguapkan air. Tumbuhan paku juga memiliki akar rimpang yang lemah karena tidak kekurangan air. Halofit. Halofit yaitu adaptasi tumbuhan dengan lingkungan yang memiliki kadar salinitas atau keasinan yang tinggi. Cara tumbuhan beradaptasi halofit yaitu mengembangkan struktur tubuh yang dapat menoleransi kadar garam yang tinggi. Contohnya adalah tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau mengembangkan lapisan lilin agar air garam tidak masuk dan jalur pengangkutan vaskular yang membuatnya bisa mengeluarkan garam yang diserap dari air laut. Memiliki stomata yang bisa tertutup jika terendam air laut, sehingga air garam tidak langsung masuk. Adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian intraseluler biokimia dan metabolisme yang sedang berlangsung di dalam tubuh organisme untuk mempertahankannya dalam keseimbangan di bawah kondisi lingkungan apapun. Adaptasi fisiologi juga dilakukan oleh beberapa tumbuhan dengan memproduksi racun untuk mempertahankan dirinya dari hewan herbivora. Contohnya seperti tumbuhan jelatang dan nightshade. Contoh lain pada kaktus yang mengalami mekanisme CAM yaitu kemampuan menyimpan karbon dioksida pada malam hari dan menggunakannya hanya pada siang hari. Adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah jenis adaptasi yang menghasilkan kebiasaan tumbuhan, di mana kebiasaan itu dapat membantu tumbuhan untuk bertahan hidup. Contohnya tumbuhan hutan hujan tropis. Tumbuhan hutan hujan tropis cenderung tumbuh ke atas dan ke arah cahaya untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup. Contoh lain adalah tumbuhan jati yang menggugurkan daunnya setiap musim kemarau untuk mengurangi penguapan agar dapat hidup walaupun mengalami kekeringan. Contoh lain adalah bunga matahari dan tumbuhan putri malu. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.